Halo, Om Halo, Jack. selamat malam Bu Palu Gada. Halo, Bang KTP. Ya, nggak apa-apa ya. Aku nggak bisa lama, nggak apa-apa ya. Maklum kan, Oke, aku Bang. di lingkungan ini Oh, aman, 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 aman. tetap semangat. Tetap semangat. Mantap. Halo, Bu. Bu, Iya, saya panggilnya Bu Toko atau Bu gimana ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa dah. Pokoknya kita Bu Toko sama-sama. aja deh. Ya, siap Bu Toko. Bu Sipa, Bu Sipa. Teman ya, Bu. Baru saya perhatikan, Bu. Bu Sipa. Bu Siva ya. Oh, baik Bu Siva. Siap, Bu. Ramai ya berteman. Iya. Bu Siva, Ya, kalau ada yang mau ditanyakan soal kekristenan, nggak apa-apa Bu. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Saya bilang nggak bisa. sebetulnya nggak ada sih. Karena memang sepupu akunya belum bertanya lagi. Aku tuh Oh, baik. kalau bertanya ke abang tuh sebetulnya karena memang sepupu aku yang non muslim suka nanyanya malah ke aku gitu. Jadi lah aku mau tanya siapa kan nggak begitu paham. Oh, Cuman ya gara-gara kemarin sepupuku banyak tanya juga, Oke, akhirnya Om Jack. banyak Ini ada buka-buka. Metatron nih. Naik aja lah Metatron. Aku oh di iya, bawah. Ada Metatron ini. iya iya. Bang Petatron, Oke, Om naik Jack, bang. aku di bawah ya. Oh iya iya, hati-hati Bang KTP. Saya doa sebentar ya. Tuhan saya hendaknya di depan Gitu, Bang. Jadi dalam Yesus. eh Ya, lalu gimana Bu? penasaran akhirnya gitu kan. Oh siap Kemarin siap. tuh Tapi kalau saya orang percaya sih nggak ada yang kebetulan ya Bu. Kalau Ibu apa searching kemudian ada eh, ya bisa kita ketemu dan lain sebagainya sih. Saya percaya ya nggak ada kebetulan ya Ibu ya. ya tidak ada Ya sesuatu sudah diatur sama Tuhan. iya Bu. Kalau aku sih kan orangnya memang apa ya, orangnya selalu penasaran kalau ada orang bertanya pasti dicari informasinya, aku cari tahu gitu. Oke Bu. Jadi apapun itu, kayak waktu kemarin-kemarin tuh kan, ini di luar agama ya, ada yang dari Samarinda, Oke. ya dia menanyakan soal bawang yang ternyata di Mhm. Kalimantan tuh sudah apa ya, sudah di drop sama perusahaan besar. Baik. Dilihatin bawangnya seperti ini. Aku penasaran gitu. Aku langsung cari. Hmm. Akhirnya dapat gitu. Orangnya penasaranan. Apapun itu Ya. aku cari tahu informasinya gitu. Tapi Apalagi tapi ini gini Bu, kalau yang setahu saya serius ya, itu. cara belajar tercepat itu memang banyak bertanya sih Bu. Hmm. Jadi saya melihat ya, eh, kayak teman-teman itu misalnya ya kalau dalam kekristenan ya ada yang misalnya dia termasuk bahasa Jawanya itu abangan gitu ya. Abangan itu ya mungkin ke gerejanya cuman mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali misalnya kayak gitu. Tapi Hmm. begitu mereka punya rasa penasaran yang besar, nah udah deh mulai dari situ bergulung. Jadi terus apa ya namanya? eh terus mereka tanya ini, tanya ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kayak gitu. Ke ini ya kayak ke Romo kayak gitu ya, Bu. Oh Nah, jadi iya, pertanyaan-pertanyaan killer-killer kayak gitu. sebetulnya ada. Tapi itu bukan pertanyaan dari saudara ya. Malah Baik. tadi pas lihat-lihat di live-live-nya yang lain, di rumah yang lain, masalah yaitu yang perjanjian lama dengan perjanjian baru kok beda gitu. Malah setelah dicari-cari ya secara tidak langsung gara-gara itu jadi penasaran juga kenapa bisa berbeda gitu. Ternyata ada 8 poin. 8 poin yang berbeda. Tadi tuh Ya, apa ya aku tuh sebetulnya udah simpan. Tunggu ya. memang enaknya sih sambil bawa catatan ya, Bu ya. Jadi ketika kita apa? Kita mendengar sesuatu, itu sih yang saya sarankan juga ke teman-teman ya.
Mhm. Jadi karena saya pun juga seperti itu, Bu. Sampai saat ini misalnya saya lagi ada diskusi itu, saya bawa catatan, Bu. Ini buku saya udah banyak loh. Setiap kali diskusi saya selalu siapkan catatan, dan buku-buku catatan-catatan saya setiap kali diskusi itu ada. Jadi saya berusaha untuk tidak ngawur ketika menjelaskan, karena Ada sih, saya juga dicatat. oh bagus, Bu. Boleh tahu aja poinnya apa aja, Bu? Nah, ini ya. Karena terus terang aja, kalau keluarga aku tuh ada yang berbeda agama dari pihak ibu, tapi kita adem ayem sih ya. Oh, sama, Bu. Saya juga dalam satu keluarga itu, kakak saya Islam, dan tidak ada apa, gesekan tuh nggak ada. Sama, kakak saya Islam, kemudian ya ponakan Islam, kemudian apa namanya, kakak saya yang kedua Kristen. Nah, ya kayak saya kayak gitu. Orang tua saya dari Islam, kemudian mama Kristen. Tapi kakak saya sampai itu dia tetap Islam. Jadi Kalau aku sih dari tante, adiknya ibu. Tante karena nikah sama marga si Ahan, jadi dia ke sana. Oh, gitu. iya, jadi apa ya? Memang semuanya. Kalau misalnya gini, kan ada tuh, Bu, namanya misalnya kayak Tritunggal nih ya, kayak Tritunggal. Nah, Tritunggal itu kekristenan itu juga punya hak untuk mentafsir perjanjian lama ya. Kenapa kami punya hak? Pertama, karena kekristenan memang berasal dari Yudaisme. Jadi kami memang sampai hari ini tetap menggunakan kitab yang kami sebut perjanjian lama. Nah, contohnya misalnya gini, saya bicara masalah Tritunggal nih ya. Nah, kita buka dari Kejadian 1 nih. Nah, dalam Kejadian 1 ya, dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup berada, dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Nah, kemudian apa? Berfirmanlah Allah. Nah, jadi ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Gitu. Nah, yang kami maksud dengan Tritunggal adalah Allah yang satu, yang kami sebut dia sebagai Bapa, di dalam dirinya berdiam firman-Nya, ya, berdiam firman-Nya dan berdiam rohnya. Nah, ketritunggalan Allah ini kita mulai dari bahkan Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah. Nah, kata Allah ini kita buka dari bahasa Ibrani asli ya. Dalam Open Hebrew Bible ya. Bereshit ya, bara. Saya baca yang merah-merah ya, Elohim. Nah, kata Elohim ini ada kata PL, ada tulisan PL itu ya, Bu ya. PL itu maksudnya plural. Ini ya, ada male PL. PL itu maksudnya plural. Jadi kata Elohim sendiri itu bukan kata yang singular. Dia bentuknya plural. Ya. Kemudian apa namanya? Ini kitab saya sendiri, Bang. Ini bukan kitab orang. Kekristenan itu berasal dari Yudaisme. Malah mungkin Ini kitab aja Abang. sih Yang bukan itu yang di bawah itu loh, Bu. Pak Slamet itu loh. Ada Pak Slamet itu. ya. saya ngasih komentar ke Pak Slamet. Terus dia bilang, sudah kitab orang kamu pelintir-pelintir. Loh, Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kitabnya kami. Kekristenan itu berasal dari Yudaisme. Nah, Abang ini justru yang bukan berasal dari Yudaisme. Nah, gitu. Nah, kan kekristenan ini awalnya ikut ke Yudaisme.
Kekristenan ini Kenapa berasal salah satu sampai sekte dalam Yudaisme, Bu. oh, oke. Ya, Terus akhirnya dia jadi sebelum Injil terbesar. datang pakai yang Taurat dulu. Para rasul itu menginjil pakai Taurat, Bu. Para rasul itu Oke, memberitakan pakai Injil, Taurat. memberitakan kabar Nah, baik, justru pakai perjanjian lama kita, perjanjian lama kami. oke. Sejak kapan itu sampai akhirnya berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Oke, jadi seperti ini, Bu. Perjanjian lama itu adalah nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Jadi ketika kita kasih tarik ya garis tengah, apa yang ada dalam perjanjian lama itu selalu membicarakan Mesias. Nah, Mesias itu bicara masalah sepenuh Allah sepenuh manusia ya, bahwa dia yang datang nanti. Saya buka di sini ya, Kejadian 3. Nah, misalnya Kejadian 3 ini bicara mengenai penebusan dari keturunan perempuan itu. Nah, oke, saya secara garis besarnya dulu aja ya. Jadi perjanjian lama itu menceritakan sesuatu akan datangnya Mesias. Nah, perjanjian baru adalah menggenapi janji Mesias itu. Itu, Bu. Jadi ketika Kejadian 1, 2, 3 awal ya, Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3 bicara masalah penciptaan, kemudian bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berada dalam gambar Allah, jadi tidak bisa mati, ya kan? Manusia diciptakan itu sebenarnya tidak bisa mati pada awalnya. Nah, kemudian ketika dia mulai jatuh dalam dosa, nah dari sejak itulah karya keselamatan itu dimulai. Nah, mulai dari ayat sini, Bu. Atau janji mengenai mesianik itu dimulai. Apakah yang telah mulai? Nah, ini. Janji Tuhan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau dengan perempuan ini ini tuh ya. siapa? Perempuan ini adalah bicara mengenai Hawa. Sorry. Gini, Bu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini adalah iblis dengan perempuan ini adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, antara keturunanmu itu antara keturunan dalam tanda kutip iblis ya, dan antara keturunannya itu tidak disebut keturunan-keturunannya, tapi merujuk kepada satu keturunan, yaitu bicara mengenai Mesias. Keturunannya akan meremukkan kepala iblis, dan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya di atas kayu salib. Tentu kita bicara masalah penyaliban di atas kayu salib, bagaimana kaki Yesus disalib itu ya. Nah, kemudian bagaimana di atas kayu salib Yesus menghancurkan kuasa iblis dengan mengalahkan kematian. Jadi sekarang memakai perjanjian baru ya, karena perjanjian lama kan itu kitab Taurat. Ya, perjanjian lama itu ada 3, Bu. Bukan Nabi hanya Musa. Taurat, bukan hanya Taurat, tapi ada namanya Tanakh. Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah Torah Musa, Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi, Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan atau syair. Bisa disebut misalnya kitab Mazmur, Amsal, Kidung Agung, kitab-kitab ini, sejarah termasuk di dalamnya. Nah, itu akronim dari ini. Nah, kalau kita bicara ya dari kitab Kejadian, kemudian masuk kitab Imamat. Di kitab Imamat setiap hari orang mempersembahkan persembahan akan dosa mereka. Kemudian di kitab Yesaya 53 itu bicara mengenai datangnya Raja Mesias ya. Raja Mesias, dia akan Mesias sebagai hamba ya. Yesaya 53. Tunggu. Ya. Kalau misalnya sekarang sudah diganti dengan perjanjian baru, apakah perjanjian lama masih dipakai? Gini, Bu. Apa yang terdapat dalam perjanjian lama seperti hukum-hukum seremonial itu memang sudah tidak ada. Salah satu bukti
ya memang ketidakadaan bait suci. Jadi hukum-hukum seremonial, misalnya apa ya? Hukum seremonial itu kayak korban, penyembelihan, pembakaran ukupan yang dilakukan Musa pada zaman dahulu, itu sudah tidak ada lagi. Karena memang bait sucinya juga tidak ada. Bait sucinya diganti oleh Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock itu. Karena itu adalah tempat bait suci Salomo sebenarnya. Tetapi dengan adanya dua tempat itu, ketika mereka misalnya menyerobot atau gimana, terus membangun bait suci, wah itu pasti seluruh dunia goncang, geger nanti. Nah, jadi memang pada saat ini hukum-hukum seremonial itu tidak ada. Tetapi hukum-hukum moralnya masih tetap ditegakkan. Misalnya, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum-hukum moral itu tetap ada karena di dalam kedua hukum itu bergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita singkat ya, ada 613 hukum dalam mitzvot ya. Sebenarnya kan ada 10 hukum Taurat tuh, tapi penjabarannya itu kurang lebih, kalau sampai kitab Imamat bilangan ulangan itu ada kurang lebih 613 hukum. Nah, ke 613 hukum itu dia itu bisa dikompres menjadi dua hukum, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Nah, dua hal itu adalah hukum moral yang terutama karena semuanya bergantung pada dua hukum tadi. Nah, aku masih tetap di ini ya, di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik. Berarti masih ada sebagian yang dipakai ya Bang ya. Nah, di kitab Perjanjian Lama dan Baru ini ada 8 perbedaan. Oke, baik. Ada 8 perbedaan. Nah, itu tuh yang aku tadi catat ya. Satu, perbedaan waktu penulisan. Itu satu. Terus kedua, perbedaan gaya penulisan. Nanti aku jabarkan satu-satu ya. Ketiga, perbedaan penulisan. Keempat, perbedaan tempat penulisan. Kelima, perbedaan bangsa tujuannya. Keenam, perbedaan sejarah Firdaus. Ketujuh, perbedaan persembahan. Kedelapan, perbedaan nubuat dan penggenapannya gitu. Kalau di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini ternyata ada perbedaan, kita harus berpatokan ke yang mana? Misalnya nih Abang gitu kan, aku kan awam, nggak tahu apa-apa, jadi pengen tahu aja. Kalau misalnya kitab yang dipegang untuk kita dipakai dalam beragama gitu kan, jadi harus pegang yang mana nih kalau misalnya sampai berbeda gitu. Harus berpatokan ke yang mana, yang lama atau ke yang baru. Nah, kayak ini salah satunya nih ya, yang kita bahas satu-satu di nomor 1 yang tadi saya sebut. Di perbedaan waktu penulisan. Perjanjian Lama ditulis antara tahun 1400 sebelum Masehi. Ya, betul. Strip bukan Taurat, Bu. Taurat. Bukan Perjanjian Lama, tapi Taurat. Sementara Perjanjian Baru ditulis dengan perkiraan tahun 45 strip 95, aku nggak tahu itu apa 45 dan 95. 45 itu yang kitab yang pertama kali, 95 itu kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Tahunnya itu, Bu, bicara mengenai tahunnya. Nah, dari tahun aja kan itu beda. Iya, memang beda, Bu. Iya. Dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Jadi ini yang mau dipegang. Karena Perjanjian Lama itu pada zaman Musa, Bu. Jadi Perjanjian Lama bukan Perjanjian Lamanya ya, tapi Torahnya. Torah itu ada sejak zaman Musa. Musa hidup kurang lebih 1300 sebelum Masehi. Jadi wajar misalnya ditulisnya pada 1300.
Nah, setelah itu ada kitab Yosua. Kitab Yosua itu ke bawah lagi. Nah, kemudian ada lagi Nabi Samuel. Nah, itu masuk ke dalam Ketuvim. Nah, Ketuvim. Nabi Samuel itu kurang lebih ya 900 sebelum Masehian ya. 800 sampai 900 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada Mazmur Daud ya, antara juga 800-an Masehi. Nah, kemudian ada periode pembuangan di Babel. Nah, jadi bahkan dari kitab Maleaki yang terakhir sampai kepada perjanjian baru, dari kitab Maleaki yang terakhir dalam perjanjian lama dengan ke perjanjian baru 400 tahun. Jadi kitab Maleaki itu 400 sebelum Masehi ditulis, perjanjian baru ditulis abad 1 Masehi sebagai penggenapan janji mesianik, janji kedatangan Mesias yang dicatat secara total dalam perjanjian lama. Nah, ini salah satu contohnya nih, Bu. Dalam Yeremia 31 ya, ayat 1, 31 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian baru ini adalah janji dari Tuhan lagi. Isinya apa? Nah, bukan, jadi ini nubuatan Nabi Yeremia ya Bu ya, bukan orang Kristen yang injek ini ya. Ini sampai hari ini diakui oleh Yahudi Ortodok juga ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini misalnya perjanjian Sinai atau Torah Musa. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah mereka, dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, dan tidak usah lagi mereka mengajar samanya atau mengajar surah yang mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab mengampuni dosa mereka. Ini perlu dicatat, Bu. Ini bicarakan mengenai pengampunan, ini bicarakan mengenai penebusan yang dilakukan Mesias. Sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengikat dosa mereka. Inilah firman Tuhan dan sebagainya. Jadi kitab kami disebut sebagai perjanjian baru. Ini berdasarkan nubuatan dari Nabi Yeremia ya. Ini dari kitab Yeremia 31. Seperti itu. Sekarang di Jadi, perbedaan gaya ya. penulisan gitu. Di Kalau gaya perjanjian penulisan baik perjanjian lama itu semuanya berbeda semua, Bu. Gaya penulisan ya. Karena masing-masing itu Samuel berbeda dengan Yosua, Yosua berbeda dengan Musa, Musa berbeda dengan Daud, Daud beda dengan Asaf, kemudian Asaf beda dengan Salomo. Semuanya bahkan dalam perjanjian lama pun ya sama-sama beda, Bu. Kemudian dalam perjanjian baru gaya-gaya misalnya gini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil kanonik ini menceritakan Yesus dengan gaya bercerita mereka yang berbeda. Matius adalah seorang akuntan, jadi dia memberikan cerita narasi yang lebih detail mengenai Yesus. Dia menceritakan mengenai bahwa Yesus itu anak manusia, lebih ke arah sana. Jadi misalnya Yesus mengatakan, sebab anak manusia akan ini, sebab anak manusia akan ini. Ini banyak sekali di dalam kitab Injil Matius. Nah, kemudian Markus lebih menceritakan Kristus sebagai hamba. Jadi gaya bahasa yang dilakukan Markus itu benar-benar gaya bahasa orang yang bekerja gitu loh. Tidak banyak cerita detail, tapi langsung action. Misalnya Yesus menyembuhkan ini, jadi memotret, gaya bahasanya memotret dari bentuk kehambaan Sang Mesias. Nah, kemudian memotret dari apa ya? Saya lupa ya, Bu ya. Jadi karena dia adalah seorang tabib, si Lukasnya. Nah, kemudian ada juga Yohanes. Nah, Yohanes memotret Yesus dari keilahiannya. Jadi pembukaan Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah aspek
keilahian Yesus yang dipotret dari masing-masing Injil. Ini memang berbeda semua gaya bahasa mereka. Selamat malam Miss Esther. Selamat malam Mas Bro. Ya, kenalkan teman Toko saya Palu. Salam Bu kenal. Bu Siva Salam. namanya, Bu Siva. Nama Oh, beliau Bu Bu Siva. Siva. Iya. Oh iya. Ini Salam teman saya kenal Bu Bu Siva. Siva. Yo, salam kenal juga. Ya. Jadi memang masing-masing ini memiliki memiliki gaya yang berbeda-beda, Ibu, dalam dalam menuliskan. Dan tahun penulisan jelas berbeda, satunya 1400, satunya ini. Nah, kemudian gaya penulisan berbeda. Tetapi perlu kita garis bawah ya Bu ya, bahwa benang merah dari perjanjian lama itu adalah akan datangnya Mesias yang menyelesaikan permasalahan dosa yang disebabkan oleh Adam. Itu. Ada ayatnya nggak? Oh, ini nih Bu. Saya buka yang tadi sempat saya sampaikan. Ini adalah nubuatan mesianik ya, yang disebut sebagai protoevangelion yang pertama. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah satu janji mesianik yang akan terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ayat paralelnya ya, itu bentar. Ya, ini banyak sekali ya. Nah, keturunan itu bicara mengenai dari jalur anak Daud ya Bu ya. Ini ada tafsirnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan mengkirinya seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Nah, bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud dan akan duduk di atas tahta Daud. Bu. Nah, sebab Tuhan sendiri berikan pertanda kepadamu, suatu pertanda, sehingga seorang perempuan muda mengandung. Nah, perempuan muda itu kalau dalam Septuaginta itu perawan, Bu. Seorang perawan akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuatan itu tuh bersambung, bukan sesuatu yang jeglek out of nowhere, nggak tahu dari mana tiba-tiba lagi tiba-tiba muncul sesuatu. Tidak. Tetapi nubuatan itu sudah ada sejak lama gitu, Bu. Nah, kemudian Nah, ini yang Matius ini apa yang dicatat di dalam Yesaya tadi dicatat oleh Matius. Sebentar. Nah, ini. Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri memberikan seorang perempuan muda akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Ya kan? Di Yesaya ini adalah nubuatan. Penggenapannya di mana? Di Perjanjian Baru, Matius. Supaya sesuai dengan yang tertulis bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ya. Nah, ini ya, jadi dalam Perjanjian Baru itu berkali-kali dikatakan seperti ini. Seperti yang dicatat ya, kayak misalnya dalam Perjanjian Baru ya, dalam Perjanjian Lama. Nah, seperti yang dikatakan Nabi Yeremia misalnya gini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kayak Perjanjian Lama itu melempar nubuatan. Nah, Perjanjian Baru ini menggenapi. Ini loh janjinya kemarin tuh digenapinya sekarang. Ini loh janjinya kemarin digenapi sekarang. Kayak gitu. Nah, bagaimana dia akan mengampuni dosa umatnya, dikatakan bahwa bagaimana Kristus bagaimana akan mengampuni dosa umatnya, itu juga digenapkan melalui janji Kristus. Kristus mengatakan ya bahwa anak manusia akan diserahkan untuk pengampunan dosa. Jadi tujuan keberadaan anak manusia itu ya memang untuk pengampunan dosa. Karena itulah inti dari Sang Mesias yang dijanjikan itu. Selain bahwa Allah beserta kita, bahwa dia akan benar-benar berada di tengah kita. Ini Immanuel ini ya Bu ya, arti Allah menyertai kita. Kalau saya boleh gambar nih. Apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia kan gitu ya. Nah, ini kan D1 ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Maksudnya hari ke-6. Day 1, Day 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6. Ini diciptakan manusia. Nah,
kenapa Tuhan menciptakan hari 1, 2? Ini yang diciptakan macam-macam. Terang, kemudian ada burung, kemudian ada burung di udara ya, kemudian ada binatang di laut dan lain sebagainya. Kemudian sampai terakhir Tuhan menciptakan Adam, gitu kan? Nah, ini kayak orang mau pergi ke kantor. Ini kantornya, ini dia berangkat. Dia bisa naik kereta dan lain sebagainya, dia persiapkan sampai di kantor. Nah, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah tujuan inner will-nya Tuhan. Inner will-nya Tuhan menciptakan manusia, maka dia persiapkan semuanya dulu. Sampai pada hari ke-6, yes, ketemu nih. Manusia baru diciptakan setelah semuanya ready. Nah, berarti dan dikatakan apa? Tuhan melihat sungguh amat baik loh. Bukan amat baik, bukan baik sekali, bukan baik saja. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan apa? Sungguh amat baik. Nah, artinya apa? Artinya ketika Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik, dia punya satu tujuan, yaitu apa? Tinggal bersama umatnya. Ini tujuan Allah. Dia nyiptain kita untuk ya biar dia bisa tinggal bersama dengan kita. Makanya dikatakan apa nih? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ya memang Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Itu keinginannya. Jadi bukan sekedar Allah yang totally transcendent. Transcendent itu maksudnya tidak tercakup, tidak tercapai. Makanya dia tidak malu disebut sebagai Bapa. Dia bahkan Musa, para nabi-nabi itu memanggil Allah sebagai Bapa karena memang dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu tujuan dia ada. Maksudnya dia mengadakan kita. Ya kurang lebih seperti itu, Bu. Nanti saya kebanyakan cerita nanti. Silakan Bu Siva. Kalau ada yang mau disampaikan. Atau Miss Esther, ada yang mau disampaikan? Saya tak ambil minum sebentar ya. Saya mau makan obat dulu. Apa. Tadi aku ngelayan seseorang. Oh gitu. Oke, bentar Miss, Ya. bentar Miss. Aku tak ambil minum sebentar. Sebentar ya Bu apa tadi? Bu Siva ya, Bu Siva. Bentar ya Bu Siva ya, sabar ya. Sampai saja. Iya. Ada yang dilayani juga di sini. Oh, Miss Esther masih melayani orang ini. Ya, Miss. Halo, Miss Esther. Halo, Bu Siva. Untuk kita naikkan. Nah, ini aja deh. Gimana, Bu? Sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya lagi nggak bagus ya. Halo. Ente kadang-kadang ente. Iya, halo. Halo Ayubi. Miss Esther pasti udah bosen ya. Iya, padahal kenapa bosen ya? Ya, capek aja sih. Kan kalau misalnya anak TK aja kita ajarin sekali 2 kali ngerti. Itu kan anak TK. Oh, oke. Jadi gimana nih? Antara Bapak dan Yesus itu udah ada jawabannya belum? Ya, bro nggak bawa catatan sih. Udah aku kasih dari
Kemarin juga. Baik, terima kasih Kak Cindy, Enggak. sama-sama. Terlalu Kak kabur gitu loh Andy, definisi Tuhan yang benarnya itu. lu kan gini bro, kalau bro, roh bro itu bro atau bukan? Kan gampang kan? Masalahnya kalau konsepnya manusia itu yang hidup itu cuma satu ruhnya. Jasad kan tidak hidup. Betul kan? Jadi ketiganya itu Sementara kan kan kalau senantiasa bersama kalau kan konsep bro? ketuhanan kan tiga-tiganya hidup kan. Berarti nggak cocok dong perumpamaan itu. Yang rohnya aja yang hidup gimana bro maksudnya? Iya, kalau manusia itu kan jasad itu mati. Tanpa ruh itu kan tidak bisa hidup. Bukan sesuatu yang hidup gitu loh jasad itu. Loh, Kalau rohnya eh, diangkat jasad, dikubur jadi gitu ya. misalnya rohnya diangkat, rohnya dicabut gitu ya, kemudian mati. Nah, kondisi mati itu kekal atau sementara bro? Iya, sebenarnya mati itu kan ruhnya tetap hidup. Jasadnya kan tidak. Iya. Nah, tapi roh hidupnya itu disebut roh orang mati atau roh orang hidup? Ruh orang mati. Iya, bisa apa dia? Enggak, maksudku gini. Kalau dalam konsep ketuhanan itu kan tiga-tiganya kan hidup esensinya kan. Sementara kalau konsep manusia itu tidak semuanya hidup, hanya Oke. satu saja yaitu Jadi, ruhnya gitu loh. menurut bro, pemisahan orang mati, misalnya kita ngomong orang mati nih. Nah, orang mati itu apa? Sebuah kondisi finish, ekstra benar-benar sudah selesai, benar-benar sudah final condition, atau orang mati itu hanya kondisi sementara. Sebenarnya hanya kondisi berpindah alam saja, berpindah tempat. Oke, saya ulang ya. Orang mati itu kondisi final state atau kondisi sementara. Kondisi sementara. Oke, final state-nya nanti kan semua akan digabung lagi kan, bro? Digabung gimana? Nah, kok digabung gimana kan? Kamu tadi kan udah bilang itu hanya kondisi sementara, ya kan? Berarti final state-nya nanti tetap aja digabung, tubuh jiwa roh nanti akan tetap bersatu di hari akhir untuk menerima tidak. penghukuman atau untuk menerima kehidupan kekal. Tidak bergabung lagi karena jasadnya itu nanti diganti dengan yang baru. Tidak ketika di bumi beda. Oke. Jadi pakai jasad juga kan, bro? Iya, cuman beda gitu. Oke, berarti tetap aja tubuh jiwa rohnya itu bersatu selamanya kan? Betul, cuma ketika bersatu Oke. itu jasad itu tidak hidup dia. Ya. Pinter nggak? Paham nggak? Jadi seperti ini, bro. Jadi tetap aja nanti tidak bisa terjadi pemisahan. Selamanya jasad, jiwa, dan ruh itu selama-lamanya akan bersama di dalam kekekalan. Jadi Ya, manusia, sekarang kalau mau tubuh manusia itu nggak akan bisa mati lagi. betul, cuma kalau mau dicocokkan begitu, sekarang kan pertanyaannya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu siapa yang menjadi jasad, siapa yang menjadi jiwa, siapa yang menjadi roh? Coba bisa nggak dijelaskan itu? Oke, saya akan jelaskan itu. Tapi seperti ini dulu, bro. Coba bro pahami dulu. Dalam diri bro, roh bro itu bro atau bukan? Betul, itu udah paham kalau itu. Ya, sebentar lah. Jangan terburu-buru paham gitu loh. Aduh, santai. Iya, Bentar. maksudnya yang menjadi rohnya siapa gitu. Sambil ngopi dulu. Oke, gini ya bro. Oke, santai aja. Oke ya. Roh Ayubi adalah Ayubi. Betul kan? Nah, Betul. sekarang tubuh Ayubi atau bukan? Betul. Oke, betul. Kemudian jiwa Ayubi adalah Ayubi atau bukan? Iya betul. Sebenarnya di kami itu jiwa dan jasad itu sama. Jiwa dan ruh itu sama sebenarnya. Oh, ini bicara masalah pikiran, bro.
Oke ya, saya ulang ya. I, Roh Ayyubi adalah Ayyubi. Tubuhnya Ayyubi adalah Ayyubi. Jiwa Ayyubi adalah Ayyubi. Nah, Ayyubi ada berapa? iya satu. Oke, berarti saya bilang ya, ketiganya ini adalah satu Ayyubi, betul? Betul. Lalu yang menjadi roh siapa di situ? Karena ini saling mendiami, betul? Bukan saling mendiami. Terus? Kebetulan jasad itu masih bersatu dengan ruhnya. Bersatu itu berarti menempel atau gimana, bro? Iya, iya. Nah, kalau menempel itu di luar atau di dalam? Ya, ruh itu di dalam jasad. Cuma kalau di compare dengan konsep ketuhanan di Kristen, yang sebentar, menjadi ruh sebentar, itu bro. siapa? Jadi bro, Kan gitu. jadi bro, ini tidak bisa dibilang menempel. Ini biasanya dibilang saling mendiami. Oke, ini saya kasih nih, baru nih. Nih ya. Di dalam al-wujud Allah yang kami sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Oke, nih ya bro. Di dalam al-wujud manusia, berdiam firman dan roh manusia. Jiwanya manusia. Iya. Yang kutanya itu. Sebentar bro. Kenapa ini bisa paralel? Sebab Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Di dalam gambar Allah lah dia menciptakan manusia. Nah, ketika ada pandangan bahwa manusia seperti yang saya bilang tadi ya, roh bro, tubuh bro, roh bro adalah bro. Oke, ada setuju. Tubuh ada Anda, jiwa adalah Anda. Ada berapa Anda? Ketiganya ini adalah satu. Sama juga. Ini ya. Jiwa bro adalah bro, roh bro adalah bro, tubuh bro adalah bro. Sama juga. Wujud Allah adalah Allah, roh Allah adalah Allah, firman Allah adalah Allah. Ada berapa Allah? Hanya ada satu Allah. Yang berperan sebagai ruhnya siapa? Ini semua ruh. Itu semua ruh. Loh, berarti nggak cocok dong perumpamaannya itu. Bukan nggak cocok. Ini memang keberadaan Allah itu roh. Terus yang jadi jasadnya siapa? Loh, ini bicara wujud Allah pun tetap roh. Loh, kan tadi dikompilnya dengan jasad kalau kita dan bicara ruh. masalah jasad, kalau di dalam kemanusiaan, makanya aku bilang apa? Al-wujud itu bicara masalah keberadaan. Al-wujud, wujud manusia. Nah, sama juga Bapa ini adalah wujud Allah atau keberadaannya itu bagaimana? Dalam al-wujud Allah berdiam roh dan firman-Nya. Roh ini bicara masalah kehidupannya. Makanya kami bisa mengatakan di dalam Allah yang wujud ini berarti ada ya. Di dalam Allah kami yang ada, yang benaran sungguh ada, dia hidup, ini bicara masalah rohnya. Dan dia apa? Berbicara. Kalau gitu nggak usah perumpamaan itu pun bisa. Kenapa? Ya kalau gitu nggak usah perumpamaan manusia, perumpamaan mobil saja bisa. Mobil itu ada interior, eksterior, dan mesin. 3 dalam 1 kan? Oke. Kalau mau cocok-cocokan gitu bisa. Kalau ketiganya itu saling mendiami atau tidak? Menjadi satu kesatuan. Saling mendiami atau tidak? Menjadi satu kesatuan. Oh, mereka tidak saling mendiami. Beda. Saling nempel. Mereka cuma saling nempel. Dalam manusia pun tidak saling mendiami. Saling mendiami dong. Buktinya, logo saya bisa saya kirim ke Zoom, ke TikTok. Dia berada di luar saya. Manusia itu, ruh itu mendiami jasad. Tidak pernah jasad mendiami ruh. Loh, nggak bisa dong. Sekarang gini bro, ini ya logika saya saat ini saya utus kepada bro loh. Berarti logika saya ada di dalam saya atau di luar saya? Logika saya keluar dari diri saya. Pada saat sama, logika saya ada di dalam diri saya. Artinya apa? Artinya ketiganya ini apa? Saling mendiami. Salah itu. Loh, kok salah? Kalau ini karena jasad hanya itu di dalam perumpamanya diri bro, seperti casing. Kalau firman kalau manusia ini itu hanya ada di dalam diri bro, maka firman ini
tidak bisa keluar dari diri bro. Padahal bro berkata-kata aja firman bro udah keluar. Artinya dia ada di dalam diri bro dan dia ada di luar diri bro. Itulah namanya perikerosis atau saling mendiami. Ini lebih keren daripada istilah dalam ilmu kalam yang disebut sebagai menempel. Konsep menempel Salah loh. ini masih dipertanyakan. Makanya ketika kematian itu kan dikatakan ruh itu keluar dari jasad. Artinya ruh itu di dalam jasad. Tidak mungkin sebaliknya gitu loh. Berarti ruh itu bisa di luar jasad dong. Itu bro. Ruh selalu di dalam jasad ketika jadi satu itu. Roh Gini, itu bro. bukan Roh Bukan manusia itu ada di dalam diri manusia sekaligus juga ada di luarnya. Ketiganya ini saling melingkupi. Ketiganya ini saling mendiami. Kalau bro Gimana mau hanya mengatakan mendiami? dia hanya ada di dalam diri, maka pada saat yang sama dia tidak meliputi. Berarti roh kita itu kayak apa namanya? Kalau bro tahu jin itu kan. Nah, tubuh itu seperti seperti kalengnya jin itu loh, apa tuh? Yang Casper itu kayak ya Casper itu loh yang kayak gini tuh loh bro, yang apa itu yang kemudian jinnya keluar itu loh, apa sih itu? Nah berarti tubuh itu Tera. seperti ini, padahal roh itu tidak pernah dibatasi. Iya. Iya, Jangan Yubi. mikirnya roh itu berbentuk. Iya, Roh itu bukan, makanya enggak sifatnya jadi ya, menempel. jadi jelas apa? Ketiganya ini saling mendiami. Sama juga di dalam diri Bapa berdiam firman dan rohnya. Allah ini juga saling mendiami. Ini yang berbeda dengan konsep jauhar dan arat. Jauhar, arat. Nah, aratnya ini kan menempel. Dia mensifati si jauhar. Nah, jauhar dan arat ini menempel. Nah, kalau menempel maka mereka tidak saling mendiami, tidak berperikerosis. Oke, kalau saling mendiami berarti Bapak itu pernah ada dalam rahim Maria. Tidak bisa dikatakan. Jadi gini, bro. Loh, kan tidak konsisten kan? Sebentar, bukan dalam konteks tidak konsisten. Yang pertama, kita harus bedakan dulu antara Tritunggal dengan Kristologi. Sistematikanya harus benar dulu. Halo, bro. Aku nggak mute kamu loh, bro. Halo? Iya, di sini berisik. Gak apa-apa, aku dengar. Oke. Sebentar ya. Aku ganti kertas ya. Nih, udah penuh yang tadi. Jadi gini, yang saya sebut tadi ini bicara masalah apa? Ketritunggalan Allah. Tritunggal. Bagaimana Tritunggal itu bicara mengenai keberadaan Allah. Oke ya. Nah, tetapi bagaimana dengan siapa Kristus atau Kristologi? Nah, ini udah dua hal yang kamu harus pahami berbeda. Maksud saya, kamu harus pahami masing-masing. Sistematikanya harus kuat. Kalau tidak, ya kamu campur-campur. Oh, Yesus adalah Bapa. Kan kacau. Itu bagian dari kamu mencampur antara Kristologi dengan Tritunggal. Seperti ini, bro. Kristologi itu bicara mengenai, nih, tak buka. Yang satu ya. Yohanes 1 ayat 1. Kristologi itu yang pertama dia memang berhubungan dengan keselamatan. Nah, itu yang sangat membedakannya di situ. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Frasa firman itu adalah Allah sama dengan yang tadi. Tubuhmu adalah bro, roh bro adalah bro, firman bro adalah bro. Sama suka. Roh Allah adalah Allah, firman Allah adalah Allah, wujud Allah adalah Allah. Makanya dikatakan apa? Nih. Firman itu adalah apa? Adalah Allah. Karena dia ada dalam diri Allah. Itu kan menurut Yohanes. Masalahnya kan itu menurut Yohanes. Nah, kalau bro menolak Yohanes, betul, kan? Bagaimana bro bisa percaya dengan Baginda?
yang jaraknya 700 tahun lebih jauh dari Yohanes. Yohanes adalah saksi mata. Oke ya, saya ulang nih. Ia, firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu, jadi segala sesuatu itu meliputi ciptaan ya, dijadikan oleh apa? Dia. Dia ini adalah pencipta atau sang firman tadi. Nah, ayat 9. Firman itu disubstitusi dengan kata terang ya. Nah, tapi sama maksudnya ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang apa? Sedang kurang jelas sih. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi firman itu lagi datang nih. Lagi datang. Ayat 11. Dikatakan apa ini? Ayat 11. Ia, firman itu, ini ya, firman yang adalah Allah tadi ya. Roh Allah adalah Allah, firman Allah adalah. Nah, firman yang adalah Allah tadi, ia apa? Datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Sekali lagi ya, tadi di ayat 9 dikatakan ia sedang datang. Ayat 11 ia datang. Dengan cara apa ia datang? Dengan cara apa? Jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini kita lagi bicara firman yang menjadi manusia, bicara mengenai kristologi. Kalau tadi kebagaimanaan Allah, Allah itu pasti Tritunggal. Konsekuensi Allah tunggal ya. Allah tunggal, konsekuensi bahwa Allah itu tunggal, yang satu. Maka manusia itu diciptakan tunggal. Ini tidak mungkin. Karena manusia aja Tritunggal kok. Di dalam wujud manusia berdiam firman dan rohnya. Manusia aja adalah Tritunggal. Sesuai dengan gambar Allah. Pasti Allah Tritunggal. Oke, saya langsung ke kristologi. Bagaimana kodrat Kristus tadi? Nah, secara kristologi ya, firman tadi dia menjadi manusia. Maka di dalam diri Kristus, dia adalah sepenuh firman. Dan dia adalah sepenuh manusia. Nah, teman-teman udah luar biasa mengakui kemanusiaan Yesus ini udah bagus. Tetapi kekristenan tafsirnya lebih universal, bukan parsial. Kami mewadai semua. Dia juga sepenuhnya firman. Ayat 9 ya, ia datang. Ia sedang datang. Ayat 11, ia datang. Siapa? Ia itu adalah firman tadi. Dengan cara apa? Ayat 14, ia menjadi manusia. Maka di dalam Kristus, Sang Mesias tadi, maka dia adalah sepenuh manusia dan dia adalah sepenuh firman. Itu sistematika yang mewadahi semuanya. Nah, ketika bicara kristologi atas, ini bicara mengenai apa? Keilahian Sang Firman. Keilahian Sang Firman itu apa? Nih, pada mulai firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Itu adalah keilahian Sang Firman. Nah, kristologi bawah, sementara ya, kristologi bawah itu bicara mengenai apa? Kemanusiaan. Kalau Yesus hanya sepenuh manusia, maka dia tidak bisa mengampuni dosa. Kalau dia sepenuh Allah, maka dia tidak bisa mati bagi dosa. Itulah kenapa harus sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Dia bisa mati bagi dosa kita, dan oleh kuasanya dia mengampuni kita. Kenapa harus ada yang mati? Nah, ini kita juga nggak asal gitu. Ini bukan asal. Oh, Tuhannya mati gimana? Bukan. Nggak asal. Dalam perjanjian lama nih. Dari tadi itu semua dalilnya itu dari tulisan Yohanes. Nggak ada dari ucapan Yesus, bro. Oh, mau butuh yang dari ucapan Yesus? Nih, tak kasih nih. Tadi kan nggak ada satupun ucapan Yesus yang diambil. Nah, sekarang gini. Bagaimana bro bisa Tahu ucapan Yesus perkataan Yesus juga? dari siapa? Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Memang ada bro sejarahnya Nabi Isa. Itu dalam abad pertama dia lahir di dalam kandang. Makanya dikatakan di palungan nih ya. Saya sampaikan nih. Bentar, mumpung ini aku nggak suka mirroring sebenarnya. Aku lebih suka ngejelasin. Tapi kalau terpaksa harus mirroring itu ya udah, nggak apa-apa.
Nih ya bro, Enggak, maksudku yang jadi palungan. acuan kebenaran itu Sebentar. Yohanes atau Kamu yang minta Yesus? nih. Kamu yang minta. Nih ya bro. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam apa? Palungan. Palungan bro. Palungan itu di kandang. Terus kenapa? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah. Lah kitabmu menyebutnya dia lahir di bawah pohon kurma. Itu Nggak out of ada. nowhere. Pohon kurma itu sedang istirahat itu. Itu di bawah pohon kurma loh. Masa lu lupa? Di situ Ketika tidak dikatakan waktu lahir itu- pada saat itu. Itu Pada dikatakan waktu itu Maryam ya, itu bro. beristirahat. Ya, waktu itu kan Isa menjentikkan jarinya sehingga pohon kurma itu merunduk. Sehingga Maria bisa mengambil buah. Bayi Yesus berbicara, Yesus membuat tanah liat menjadi burung. Itu semua ada di dalam apa? Injil apokrif. Itu bukan sumber primer. Nah, Itu kan sekarang, karena kalian yang bro, menggolongkan itu apokrifa. Coba Lah, tidak digolongkan karena- apokrifa. loh, Lah karena gini, kenapa kita golongkan murid Karena memang itu tidak jelas. Itu berasal dari sumber gnostik. Gini ya. Ini lari ke kanonisasi nih. Ini ada sekitar 10 bapak gereja. 10 bapak gereja. Mereka ternyata pegang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kemudian yang dari antara ke-10 ini, kita bicara kanonisasi ya. Yang pegang Injil Thomas, ini hanya satu orang. Nah, ini kan dipertanyakan. Kayak bro, anggap hadis doif gitu loh. Kemudian, yang kedua dipertanyakan lagi apa? Thomas ini sudah wafat di abad pertama. Sudah wafat. Ini baru muncul abad kedua. Nah, bedanya apa? Gereja tidak Iya, membakar. masalahnya Gereja gimana bisa ada menandai informasi itu? informasi apa? Kenapa bisa ada informasi itu? Nah, oke, gini ya. Iya, Bagaimana sekalipun muncul Injil dianggap apokrifa kan Sebentar. tetap ada informasinya. Betul ada informasinya. Tetapi bagaimana itu bisa disebut apokrifa kan? Karena ya cuman satu, ini bukan mutawatir seperti ini. Ini kan mutawatir. Ini yang ramai. Ini yang terkonfirmasi. Enggak, Nah, sementara ini tidak mutawatir. Aku dari Kalau di mana bawah, informasi ada cerita yang itu? nanya nih. Kalau di bawah pohon korma artinya apa, Pak? Yang di bawah pohon korma itu artinya ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Yang sesuai dengan sejarah lahir di kandang domba. Nah, sekarang gini, balik lagi kepada Yohanes. Karena kita tadi ngebahas Yohanes, terus lari. Nah, kitab yang bro bawa itu berasal dari abad ke-7. Bro bisa yakin bahwa itu benar dari Tuhan. Bro sepenuhnya percaya itu benar dari Tuhan. Tapi secara historis tertolak. Nah, kalau kita ya bro Historis versi filsafat. siapa dulu? Historis versi siapa? Oke, versi nanti dunia. saya akan bahas. Sini. Ya, versi dunia, versi sumber primer. Kita filsafat, bicara filsafat, maka harus radikal, bro. Cinta ilmu, filsafat itu cinta ilmu ya. Radikal itu maksudnya apa? Radikal itu bro cari sampai primer. Halo, bro cari sampai sumber primer. Ini sudah tuntutan. Kalau bro mengatakan abad ke-7 adalah sumber primer tentang Yesus, ini udah tertolak secara akal, gak radikal. Sumber primer mengenai Yesus apa? Ya muridnya. Abad pertama, Injil Thomas abad kedua. Murid-murid udah pada meninggal semua. Nah, balik lagi, cara berpikir bro memotret Yesus ya, motret ya, pakai kamera nih, memotret Yesus pakai kacamata abad ke-7 itu secara logikanya udah hancur, udah tertolak. Bro lebih percaya kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, sama seperti bro lebih percaya kepada orang yang mengatakan, oh yang terbunuh itu bukan Joshua, tetapi Ferdi Sambo yang terbunuh oleh Joshua yang ada di abad ke-7. Sementara CCTV orang-orang mengatakan justru Ferdi Sambo yang ngebunuh Joshua. Saya buka penyaliban nih. Penyaliban Masalahnya Quran Yohanes itu berbeda itu secara bukan total Yesus. dengan 17 sumber primer. Sebentar bro Jack. Silakan. Gini,
Bisa sih. Ayubi, kamu ada bermasalah di dalam pemahaman sumber. Semua yang kamu bilang itu dari Yesus. Oh, ini kata-kata Yesus, ini Yohanes. Sekarang saya tanya, yang kata-kata Yesus itu taunya dari siapa? Dari Yohanes juga. Hanya saja Yohanes menjabarkan. Iya, cuman kan Yohanes mengutip. Dengerin. Hanya saja Yohanes menjabarkan. Ada kutipan langsung. Dengerin. Hanya saja Yohanes itu langsung menggunakan kalimat langsungnya. Tetapi bisa nggak Yohanes mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung? Bisa, tergantung pada waktu itu dia maunya menulisnya seperti apa. Itu semua Tahu dari sumbernya. mana itu pengubahan kalimat? Loh, semuanya sumbernya dari Yohanes. Kan Jelas sumber Yohanes primer. adalah saksi. Iya. Malah dipertanyakan yang sumber primer. Yang bukan sumber primer malah ditelan mentah-mentah. Kan lucu. Saksinya itu bisa menjelaskan dimanapun, dia bisa menjelaskan, mengulang dengan cara mengutip, bisa dia merangkainya sendiri. Itu dia karena dia saksi. Yohanes 1 itu dan seterusnya itu murni narasi Yohanes sendiri, tidak ada sangkut paut dengan ucapan Yesus itu. Kamu tahu enggak? Itu semua berdasarkan kesaksian. Iya. Apa yang mereka lihat. Kamu lihat di Lukas 21. Semuanya itu udah dikasih tahu itu mereka itu adalah saksi. Jadi bukannya dikarang-karang, tetapi Iya. berdasarkan kesaksian. Iya, Cuma saksi mata. gaya penyampaiannya tergantung dia. Ini gaya penyampaian Pak. Iya, itu kan asumsi Bu Esther, gaya penyampaian. Yang asumsi itu yang abad ke-7 atau abad pertama, Bro? Jelas ditulis di Yohanes 21. Maksudnya Itu gini loh. Iya, tahu dari mana itu gaya penyampaian? Coba tahu dari mana? Kalau kamu menolak sumber dari abad pertama, maka bagaimana logikanya kamu justru menerima sumber abad ke-7 gitu loh. Masalahnya sumber abad pertama itu dari orang di luar Yesus. Untuk apa? Lah ya sumbermu itu yang di luar Yesus, bahkan di luar bangsa Israel. Bukan, masalahnya sumber di luar Yesus itu membicarakan tentang Yesus gitu loh. Kita compare ya. Sumbermu itu dari abad keberapa tuh? Enggak. Kesaksian. Iya. Ya. Kalau yang Yesus kamu harus dengar langsung dari Yesus. Sumber Ayubi ya. Saya bilang sumber Ayubi ya, sumber Ayubi. Aku nggak sentuh apapun ya. Pertama, Yohanes hidup di abad apa? Pertama, sumbermu abad ke-7. Aduh, jangan 7. Boleh nggak sumbermu saya anggap dari abad kedua deh, biar dekat. Tapi nggak jujur deh. Ya udahlah, tetap abad ke-7. Ini apa? Tertolak. Masalah abad berapa? Yang penting itu sumbernya bisa di apa? Yang penting itu sumbernya dari Yesus sendiri, bukan kan gitu. Lah yang ini kan nggak mungkin Yesus sudah naik surga. Dari Yesus tidak ada. Semuanya kesaksian. Iya, kecuali sumbernya itu dari Tuhan langsung, itu beda soalan. Nih, saya kasih sumber dari Yesus. Kalau Yohanes itu kan sudah bukan Tuhan, bukan Yesus pula gitu. Kan kesaksian Yubi. Nabi-nabi juga. Yang karangan itu yang ini. Aduh. Oke ya. Jadi sorry yang di bawah tuh nanya mana yang karangan. Yang karangan jelas yang tidak masalahnya dengan kan Yesus. Ini bro. Saya buka ya. Kita buka nih dalam Wahyu 1. Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurangkan Allah kepadanya supaya dikurangkan pada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi oleh malaikat hidupnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini adalah kitab Wahyu dari Yesus kepada Yohanes. Itu pengakuan sepihak Yohanes kan? Pengakuan sepihak Yohanes itu. Loh, lah memang apalagi punyamu. Punyamu mengatakan dia tidak satu zaman. Dia berasal dari abad ke-7. Ini ya, satu nih, secara sumber waktu.
sumber Sebenarnya waktu. Muhammad itu pengakuan Muhammad Dua. doang, brother, nggak ada saksi. Iya, betul. Secara Muhammad itu geografis, ada dia satu geografis dengan Yesus. Mau dari abad Ini enggak. berapapun, kalau bersumber dari Tuhan langsung nggak ada masalah di Loh, situ. kalau bersumber dari Tuhan langsung, bro, kamu pun bisa ngaku seperti itu. sumbernya dari Kamu punya hak mengaku dari Tuhan langsung. Lia Aiden punya hak. Dia kita persilakan mengaku dari Tuhan langsung. Nih, geografisnya aja udah beda. Dari apa? Timelinenya aja udah beda. Kemudian ketiga, dari sisi apa? Moral. Moral ya. Al-Quran Yohanes. itu semuanya, brother, kamu kan nggak ingat itu. Semuanya dari Ya. Muhammad. Nggak ada yang Iya. dari Tuhan langsung. Iya, itu kan hanya penyampai. Tetap saja itu esensinya firman Tuhan. Sama, Yohanes juga penyampai. Iya, Kamu betul. Muhammad itu penyampainya. Itu. Tetapi bagusnya kami, Yohanes itu punya Penyampai saksi-saksi. dari Dia saksi mana? mata. Bukan cuman dia. Ada Oke. murid yang lain. Kalau Muhammad hanya dia seorang, nggak ada sumber yang lain. Iya, betul. Tidak ada sumber yang lain. Malaikat mana? Nah. Malaikat mana yang menyampaikan wahyu kepada Yohanes? Coba aku tanya. Oh, ini ada nih di Wahyu Yesus 2 yang- ini. Ada Miss Esther di Wahyu ini. Iya, Ya. tapi kita enggak. Ini konsep yang kita bicarakan ini kan Yohanes menceritakan tentang Yesus. Nggak Ya, usah betul. perlahan. Iya, Dia betul. nggak bisa Aku nggak bisa orang ikutin dia- semuanya. Orang dia Itu ikut kan sama pengakuan pribadi sepihak. Lah, apalagi punyamu. lagi Muhammad. Iya. Yesus Di Apalagi dalam Muhammad. di dalam punyamu ya, Bro. Ini dia beda abad. Sampai ini apa? Ini saksi mata punya kami. Sumber primernya mana, Bro? Menurut Bro, saya tanya. Yohanes atau Baginda? Sumber primer itu ucapan Yesus langsung. Iya, ucapan nih. Kalau Dan mau fact, sekarang, sumber primer itu hanya ucapan Yesus. Oh, enggak. Dalam kesaksian itu orang yang hadir langsung ada di situ itu namanya sumber primer. Kapan Yesus mengkonfirmasi bahwa Yohanes itu boleh berbicara tentang dia? Kan nggak iya, ada. sumber primer nih dalam Wahyu 1 ayat 11. Ini Yesus sendiri yang bicara, makanya dikasih warna merah-merah. Dong Yesus bilang beritakanlah Iya. seluruh dunia. Matius 28. Iya, Matius 1 ayat 28. Kitab Wahyu itu setelah kenaikan Yesus atau ketika Yesus masih di bumi, kitab Wahyu itu ditulisnya. Wahyu dulu, nggak usah Wahyu dulu. Ini tentang Injil dulu, tentang Injil, tentang Yesus. Kenapa harus ke Wahyu dulu? Tentang Yesus dulu, Nih. tentang Sang Injil. Injil ya. Apa itu merah-merah semua tuh? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Firman dan Roh. Ini kata-kata Yesus sendiri merah-merah semua ini. Ya itu kan baptis lah, ada tidak Yesus mengatakan mereka bertiga adalah Allah, ada tidak kan tidak. Loh, Aduh. kok kamu lari ke sana sih, Gitu Bro? loh. Jadi menurut saya, kamu Loh. secara diskusinya kamu pun udah salah gitu loh, Bro. Jelas kita ya, kalau kita mau jujur, memang sulit bagi yang tidak bisa jujur gitu loh. Nah, jelas Gitulah. Yohanes adalah sumber primer. Dia hidup satu zaman dengan Yesus. Kalau saya umpamakan ya, kita ngomongin Presiden Soekarno. Megawati adalah sumber primer. Kalau kita punya pemahaman yang radikal, pikiran yang radikal yang saya bilang tadi ya, maka kita akan merujuk ke sumber primer. Nah, sumbermu ini beda 7 abad. Kamu mengatakan, oh itu kan pengakuan siapa? Ini juga pengakuan siapa? Gitu ya. Secara Itu sumber- geografis, ini Tentang- berasal dari Israel. Sumbermu dari Arab. Arab sama Israel bedanya apa? 3000 km. Jauh, Bro. Kemudian apa? Masalah Yang geografis tadi. dan jarak itu nggak Secara masalah. sumber moral, Ya. Yohanes tidak punya skandal. Tidak punya skandal. Dia tidak pernah kepergok menikahi anak kecil. Seorang kepala sekolah ya, Bro ya. Kepala sekolah. Aku tidak bermaksud gimana, tapi seorang kepala sekolah
yang dia menikahi anak kecil, dia bisa dicopot tuh bro. Apalagi rasul. Rasul Yohanes tidak pernah memiliki skandal itu, nggak pernah dia. Kalau seorang rasul seperti Yohanes menikahi anak kecil, Miss Esther setuju nggak kita keluar dari Kristen hari ini? Ya iya, nggak layak dipercaya. Bapak Nggak saya layak. hasilnya bapak saya lebih Nggak baik. layak dipercaya. Makanya apa? Kami sudah menang, kami sumber primer, kami sudah menang secara moral, kami sudah menang satu geografis dengan Yesus. Lah sumbermu not at all. Dan kamu tetap percaya, ya itu urusanmu. Monggo sumonggo. Aku nggak bisa Iya, apa-apa masalahnya lagi. kan Yohanes itu bisa saja berbicara dari apa Ini ya, berdasarkan Yudi, pikiran dia. sudah begitu, datanya juga acak-acakan, nggak sinkron. Di Bethlehem nggak ada Ya. kurma. Maria Betul, Bidan nggak ada kurma. bukan dia bukan keturunan Lewi. Iya, betul. Terus satu lagi nih, penyalipan. Dalam penyalipan, secara sumber primer ya bro ya, dalam penyalipan ada 17 sumber sejarah yang mengatakan Yesus disalib. Sumber sejarah ini, sorry, kok bunyi ya? Sorry kok bunyi. Oke, sorry bro, aku mute karena bunyi apa? Berdengung. Nah, 17 sumber sejarah. Apa aja itu? 4 Injil kanonik. Ini satu zaman dengan Yesus. Kemudian apa? Marbar musuh-musuhnya ya, musuh-musuh dari musuh-musuh Kristen. Marbar Serafion. Kemudian apa? Flavius Josephus. Kemudian apa? Lucianus, Samosata, Tacitus. Kemudian apa? Ini udah 8 ya. Kemudian ada kurang lebih sekitar 11 Injil apokrif. Ini mereka setuju Yesus disalib. Bayangin, Yesus disalib oleh Iya, karena yang mereka lihat itu tampak keluar itu memang Yesus. Lah, gini, kitabnya aja Jangan nggak bisa. mereka. Kalau aku ada di situ pun aku akan mengatakan itu yang disalib itu memang tampak keluar Yesus, gitu loh. Karena kan memang terlihat seperti Yesus. Inilah. Oke. Paham nggak? Sebentar Miss Esther. Nggak bisa. Sebentar Miss Esther. Izin sebentar ya. Sebentar. Gini bro, kamu tadi kan meminta perkataan Yesus sendiri, betul kan? Yang merah-merah kan bro? Nah, betul. Nih, saya tunjukkan yang merah-merah juga nih bro. Nih, ini merah-merah tidak? Ini perkataan Yesus tidak? Yang merah-merah ini perkataan Yesus kan? Kita buka apa meaningnya? Emang apa katanya di situ? Apa katanya? Ya, Yesus bilang, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi semua sumber ini bahkan dari bibir Yesus sendiri. Tinta merah yang tadi? Di mana tinta merahnya yang tadi, ayat tadi? Lukas 24 ayat 7. Tuh. Saying, itu kata Yesus ya, the Son of Man must be delivered into the hand of sinful men and be crucified. Kok yang bahasa Indonesianya enggak tinta merah itu? Nah ini udah enggak substansi. Ini udah enggak substansi. Shalom bro Serpihan. Jadi kamu menuntut dari perkataan Yesus. Kita sudah tunjukkan dari perkataan Yesus. Bukan cuma itu. 17 sumber primer mengatakan Yesus disalib. Nah, abad ke-7 muncul sumber anomali. Sumber yang aku bilang berbeda gitu loh. Seandainya makanya, aku di situ pun aku mengatakan yang terlihat itu memang Yesus. Bukan terlihat. Karena ini memang Yesus tampak sendiri. keluar ini itu memang Yesus. Yesus mengatakan ini merah-merahnya. Ya aku tahu bro LHL. Memang dia akan seperti itu. Tapi dengan seperti itu teman-temannya akan melihat. Gini, saya tambah bro. Silakan. Dari abad ke-7 itu menjelaskan siapa Yesus saja amburadul. Dia tidak mampu menjelaskan siapa Yesus dengan tepat, lahirnya dengan tepat, kemudian orang tuanya nggak tepat, kapan hidupnya juga dia nggak bisa menjelaskan. Tahu nggak tepatnya dari mana? Dan memang salah menabrak sejarah semua.
Itu kan sejarah versi Alkitab. Loh, bukan cuma sejarah, Kan sumber primer. geografi. Di Bethlehem itu ndak ada kurma. Kalau mau ketemu Emang udahlah hidup di sana, Bu Esther, pada abad dengerin, pertama. dengerin. Kalau ada kurma dia harus jalan jauh melewati Yerusalem sampai ke Yeriko. Betul. Kota pohon kurma itu di Yeriko. Iya kan, Bu Esther pun tidak hidup di Yerusalem pada abad pertama. Kok bisa yakin itu tidak ada kurma dari mana? Karena daerah itu sampai saat ini dari dulu, karena kurma itu pohon ini, pohon daerah panas, daerah gurun. Tidak ada di daerah yang dingin. Nggak ada, nggak ada kurma berbuah tumbuh di Dieng, Pak. Nggak ada. Nggak bisa. Ngerti? Itu dari abad ke-7 itu ada amburadul. Seorang pemberi nama, dia salah melupakan makna dari nama yang dia beri, itu fatal. Karena Yesus yang memberi nama Yesus itu langsung dari atas. Mengucap yang menyampaikan. Karena apa? Karena nama itu ada maknanya. Ini katanya yang pembuat nama, dia tidak bisa menjelaskan nama Yesus dengan maknanya itu. Itu amburadul. Semua hal tentang Yesus tidak bisa dijelaskan dengan benar. Itu fatal. Ini ada pertanyaan bagus. Ngapain jelaskan Yesus? Memang Jadi kitab di zaman Yesus. Kita tadi sudah menunjukkan 17 sumber sejarah nih yang mengatakan bahwa Yesus disalib. Nah, ini ada teman kita Kevin bilang gini, siapa yang menyaksikan Isa diserupakan? Nah, mana bukti sejarahnya, bro, bahwa Isa diserupakan? Bukti tidak diserupakan apa? Buktinya tidak diserupakan apa? Loh, kan tinggal gitu aja. Udah kasih 17 bukti sumber sejarah. Itu kan tampak keluar, aku bilang. Aku ada di situ pun akan mengatakan itu memang Yesus. Kalau yang bro lakukan, berarti bro ini memang gak ada bukti sejarah. Iya, cuma klaim si Otong juga bisa bikin begitu. Betul. Iya, bukti tidak diserupakan pun tidak ada. Tapi klaim itu sama-sama. Dia tidak bisa bertanggung jawab membuktikan apa yang dia omongin. Itu namanya asal ngomong. Betul. Itu namanya pembual. Loh. Iya, lalu bukti tidak diserupakannya pun apa? Memang ada? Kan tidak. Kita sudah kasih bukti sejarah. Jawab dia bisa buktikan apa yang dia omongin. Itu kan tampak keluar, ku bilang. Tampak luar mau tampak dalam, dia harus bisa membuktikan bahwa itu diserupakan. Kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak bisa membuktikan itu, berarti dia itu pembohong, penipu sejati. Itu kalau orang yang bertanggung jawab. Tetapi kalau dia cuma penipu sejati, dia nggak akan membuktikan itu. Ya, dia tidak punya kans. Dia tidak punya tanggung jawab moral. Betul. Menyatakan kebenaran, kecuali dia nggak peduli kebenaran, dia nggak akan membuktikan. Itulah yang saya bilang itu si Otong Lenong. Fatal itu, kelakuan seperti itu fatal, teman-teman, fatal. Betul. Karena orang dipegang dari kata-katanya. Iya. Ya. Kalau kata-katanya dia tidak bisa buktikan, dia tidak layak untuk dipercaya. Kan klaim. Nah, bro juga mau, bro mau nggak mau harus setuju loh bahwa klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Punya kami secara sejarah terbukti dari mulut bibir Yesus sendiri. Saya buka yang merah-merah tadi. Anak manusia memang harus disalibkan untuk penebusan dosa. Nah, kalau tidak ada yang mengalami hukuman dosa yaitu kematian bagi kita, maka kitalah yang akan menerima itu. Itulah kenapa Yesus menghindari itu, karena begitu besar kasihnya atas kita. Supaya kita tidak perlu mengalami kematian kekal. Maka dia mengalami kematian bagi kita. Nah, kalau tidak ada yang mengalami, maka kitalah yang akan mati nanti di neraka selamanya terpisah dari Allah. Seperti itu.
Fatal loh, kebenaran itu harus dibuktikan, Iya, harus bertanggung jawab. dibuktikan. Kalau Mereka, tidak iya betul. jawab, Lanjut, Is. nggak layak dipercaya, nggak layak Iya, dipercaya. Itu tanggung jawab moral. betul. Kalau seorang dari hulu, dia tidak punya standar moral, dari hulu omongannya bisa dipegang, maka di hilirnya ya pasti benar. Tapi kalau dari awal dia memiliki standar moralnya ambrol, hancur, kemudian dia membuat pernyataan, kok kamu bisa percaya? Lucu. Kalau Yesus ya bro, sampai hari ini, kalau Yesus sampai dia ketemu pembantunya dan dia gituin pembantunya, saya keluar dari Kristen bro. Karena itu skandal moral. Bro nggak sampai ke sana. Saya bilang ya, kalau misalnya ada nabi yang kelakuannya itu buruk, mendingan nabi saya bapak saya. Wah keren. Ya, Bukan, Yesusnya sendiri kan ketakutan ketika akan disalib itu. Ketakutan dan berdoa, betul kan? ya betul. Karena kan dia punya kodrat manusia. Karena sangat sedih sekali menghadapi orang-orang. Terus kenapa tadi bilang Yesus sudah tahu? Betul. Kenapa Sangat tadi sedih mengatakan sekali. Yesus mengatakan harus disalib? Dianya sendiri nggak mau. Ya nggak mau siapa? Bilang nggak mau siapa? Buktikan Loh. ayatnya di mana? Kalau mau kenapa berdoa dan ketakutan coba kalau mau? Tapi dia mau Loh. nggak? Kalau datang dia, nggak? iya Loh. dia datang nggak? Dia dari luar Yerusalem dia datang loh. 6 Datang. hari. Dia Iya. datang ke Yerusalem karena dia tahu dia harus ke sana. Dia bilang apa? Makanya kan Yesus bilang sekiranya mungkin hendaklah cawan ini berlalu kan? Betul nggak? Sekiranya Tapi mungkin dia itu bilang apa? Tapi dia Kehendakmu bilang yang jadi tidak? jadi. Iya. Berarti yang berkehendak di situ Bapak atau Yesus? Loh kan dia kehendakmu yang jadi, Menunggu Bapak. menggenapkan bingung kan? perbuatan Bingung dalam kan? perjanjian lama. Iya. Iya, Iya. kalau yang maha berkehendak itu Bapa, berarti yang berkuasa itu Tuhan sejati itu Bapa atau Yesus di situ? Loh, Bapa yang sejati itu di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Oh, bentar lagi. Loh, bukan putar lagi. Karena bro memang mengajak berputar. Iya. Tuhan itu kan berkehendak. Sekarang di kasus Yesus yang berkehendak Bapa. Loh, Kok Yesus sekarang lagi gini, dibawa-bawa kalau kita bicara jadi Allah? kristologi, dalam kristologi itu mau bicara mengenai kemanusiaan atau keilahiannya dulu? Itu kan kalian yang mengkonsepkan begitu, Itu padahal tidak ada sistematikanya sebetulnya. seperti itu. Lah kalau bro tidak tahu, bro Loh. tidak bisa susun sistematikanya pun, bro tidak bisa anggap itu salah. Bro tidak susun sistematika Itu kan karena sama kalian sekali. mengkonsepkan begitu. Tidak ada Yesus mengatakan aku ini 100% firman dan 100% manusia, tidak pernah berkata begitu. Siapa bilang? Nih saya Bilang tunjukkan. dia apa? Karena itu dia Dari mulut dihukum. bibir Yesus nih. Iya. Dia mengatakan dirinya Allah. Setuju. Kalau ditanya kenapa? Isa kamu itu pengen Mana ada Yesus mengatakan Allah? Yesus berkata anak Allah, tidak ada Allah di situ. Ya, kamu ngerti ndak? Ketika Yesus mau ditumpukin belum waktunya. Mereka bilang, karena engkau mengaku sebagai Allah, bukan karena perbuatanmu. Kami hendak Itu membunuh kan orang engkau. Yahudinya yang bilang begitu, bukan dari ucapan Yesus. Karena engkau mengaku sebagai Allah. Dan ketika dia di Menyamakan depan diri. imam, di depan imam besar, dia juga begitu. Iya, betul. Jadi tidak perlu Yang saksi, bilang begitu, dia harus dihukum. yang bilang begitu orang Yahudi apa Yesusnya? Duh, Kok orang gimana Yahudi sih? punya konsep yang sama. Ia mengatakan bahwa adalah Bapaknya dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika dia mengatakan anak manusia, maka dia adalah sepenuh manusia. Ketika dia menyatakan anak Allah, maka dia adalah sepenuh Allah. Lalu pikir Ya itu kan asumsi orang Yahudi, bukan ucapan Bukan asumsi orang Yesus. Yahudi. Ya memang seperti itu hukumnya. Nih saya tunjukkan lagi ya. Bukan karena satu pekerjaan baik,
Bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus Iya. tidak mengatakan seperti Gini ini. loh, bro. Oh, enggak, aku enggak seperti itu. Aku enggak Bukan. menyamakan diriku dengan Allah. Memang Mau dia bilang, enggak menjawab seperti apapun. Memang dia mengakui, bahkan ketika Thomas mengakui dia sebagai Allah, dia diam saja. Iya, cuman jelas tadi terbukti yang maha berkehendak itu Bapa, bukan Di Yesus dalam kan? Bapa berdiam firman dan rohnya. Nah, kalau kita sekali lagi ya, Loh, berdiam gimana? Itu kan menurut Yohanes tadi. makanya Yesus di situ sebagai firman yang mengambil rupa manusia. iya, Menurut yang Yohanes, sebagai hamba. menurut siapa itu? Loh, Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Iya. Ya memang Ya, anak manusia. memang manusia. Yesus mengatakan dirinya anak Allah, ya memang dia Allah. Dia Loh, mengatakan gimana sih? dia anak Allah, memang begitu. Iya. Anak kunci Ketika- adalah kunci, anak tangga adalah tangga, anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah, makanya dia dikatakan menghujat. Iya, menurut siapa? Ya menurut Dikata- menurut bahasa yang berlaku pada waktu itu udah menghujat namanya. Iya. Yesus menggunakan bahasa Makanya, orang Israel. Dia Kalau mengaku pada waktu itu pakai bahasa pada waktu itu. Oke, sekarang Daud dikatakan anak Allah juga, berarti Daud pun Allah begitu. Daud anak Allah, tetapi bukan dalam konsep firman yang menjadi Lah, manusia. kan Dia memang sepenuhnya manusia. Lah, gak konsisten lagi. Bukan tidak konsisten, tetapi keanak-alahan kita dengan keanak-alahan Yesus beda. Yesus adalah monogeneson. Nih, saya tunjukkan. Yesus bilang aku keluar Monogenis itu menurut Yohanes lagi itu. Daud nggak pernah bilang dia keluar dari Bapa, brother. Nggak pernah. Iya, betul. Nggak berani dia ngomong begitu. Yesus satu-satunya yang berani mengatakan seperti itu. Karena Iya. itu kenyataan. Karena dia orang benar. Iya, keluar dari Bapa memang artinya apa? Keluar dari Bapa itu artinya apa? Karena dia sang Ya, sebelumnya firman. dia berada di dalamnya sebagai sang firman. Iya. Menurut Yohanes itu Loh, yang menulis Itu Yesus firman itu. merah-merah. Nih ya bro, Iya. nih. Ini saya kasih nih. Ini merah-merah. Kok menurut Yohanes sih? Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah ada Bapamu, kamu kasih ke... Yohanes itu Alam. orang yang dipilih Nih ya. Yohanes Nah. yang terpercaya. Dia Itu kan menulis jelas Bapa yang mengutus aku. Jelas di situ kan? Ini merah ini. Betul, di situ pun Yesus bilang Bapa mengutus aku kan? Apa artinya mengutus itu? kan sang Loh, firman. Kamu aja mengutus firmanmu. Ada Tadi tidak kata sendiri. firman di ayat tadi? Enggak, ada tidak ayat kata firman di ayat tadi yang barusan Loh, dibuka Yesus itu? adalah sepenuh firman. Bukan di ayat tadi. Ada tidak kata Kita kan firman? kita juga paham namanya hermeneutik itu ada namanya ayat paralel. Nih bro, Loh, tak kan ulang ya. ngambil sini ngambil Tak sana, ulang ya. gimana sih? Lo bukan ngambil sini ngambil sana. Loh, namanya ayat paralel itu bagian dari hermeneutik. Untuk kita Iya. menemukan konsistensi Ini di ayat yang tafsir. 42 ini ada tidak kata firman di ayat 42 ini? Di sini tidak ada kata firman. Tetapi jelas Bahwa Yesus adalah berarti firman. yang bohong siapa? Loh, tidak Berarti yang bohong dong. siapa? Lah, berarti kamu melepaskan Yesus bukan firman. Gitu. Kamu sedang Karena melepaskan yang mengatakan itu ayat- Yohanes. Loh, ini Ini- saya bukakan ya perkataan Yesus sendiri nih bahwa dia apa yang dikatakan pasal Yesus 13. dari Nih, Yohanes. Yesus mengklaim dirinya adalah firman. Nih ya, kita tahu ya. Wahyu pertama, dia menunjukkan dirinya apa? Wahyu 1, dikatakan apa? Wahyu 1, dia adalah wahyu yang diberikan Yesus kepada Yohanes. Inilah kitab Wahyu Yesus Kristus ya, kepada Yohanes. Itu kan menurut dikatakan apa? Yohanes, gimana sih? Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya adalah firman Allah. Jadi dalam Menurut- kitab Wahyu ini Yesus mengklaim Enggak, yang dirinya bilang adalah gitu firman siapa? Allah. Yang bilang gitu siapa? Di situ. Yang mewahyukan ini adalah Yesus kepada Yohanes. Loh. Iya, kalau benar Yesus mewahyukan, kalau itu hanya klaim Yohanes sendiri gimana? Nah, apalagi Baginda. Kita, Loh, kok kesana lagi? Ya,
Bagaimana? Memang Gimana sih? nggak punya saksi. Iya, Semuanya apalagi berdasarkan Baginda nggak punya saksi. Kamu nggak bisa punya. percaya dengan dia nggak punya saksi? Kan lucu. Iya. Kalau Yohanes dia masih Loh, punya saksi murid-murid yang lain. Kalau Iya, Kam Baginda nggak punya, nol besar. nggak ada saksi. Allah ada itu menurut Muhammad. Jibril ada itu menurut Muhammad. Ada Iya, firman itu menurut Muhammad. Yang lain nggak ada saksi. Beda berarti, dengan Yohanes. Yohanes nah bilang betul. itu ada yang konfirmasi. Ada yang Matius, kenapa harus konfirmasi. Yohanes yang bilang? Kenapa nggak Yesus langsung coba? loh, pada Loh, waktu itu itu udah Yesus sudah merah-merah dari tadi. itu sudah langsung kepada Loh, mereka. kitab Wahyu itu setelah Yesus kenaikan Yesus itu kitab Wahyu itu. Nggak usah ke Wahyu Kenapa dulu, nggak waktu Yesus masih di bumi? ke Injil aja. Di Injil semuanya itu berdasarkan kesaksian. Dan Iya, kesaksiannya itu benar, ada yang konfirmasi. Yang Nabi Muhammad tidak ada. tidak ada. Dia Dan pergi kamu ke justru Bogor percaya yang tidak Rasul. ada. Kan lucu. Secara logika Dia nalar aja udah tertolak, bro. ketemu Jibril sendiri kagak ada saksinya. Loh, Semuanya itu sumbernya dari mulut Muhammad. Tidak ada dari yang lain. Beda dengan kitab kami. Ada saksi-saksinya. ya Ketika Yohanes lalu kenapa tidak Yesus sendiri yang bilang? Kenapa harus Yohanes? Kan itu pertanyaannya. itu Yesus yang bilang, mereka memberi kesaksian. Mereka memberi kesaksian apa Gimana yang Yesus bilang? apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus ceritakan, mereka kasih kesaksian. Karena itu udah ada yang konfirmasi. Itu kan jelas-jelas penuturan Yohanes itu kan narasinya. Muhammad itu semuanya sumbernya dari Muhammad. Tidak ada saksi. Nol. Ya, semua Iya, kesaksian nggak usah ke sana. Yesus itu udah pasti. Yang Loh, punya Loh, nol, kenapa nggak ke sana? yang punya Nah, kamu Nabi nol. Muhammad itu dia langsung menyampaikan ke Enggak, sahabatnya, silakan itu tidak akan langsung jelaskan. salah. Iya, Bukan, Dari jelaskan saja kebenaran Kristen itu dari sudut Kristen sendiri gitu loh. kami sudah menjelaskan kebenaran kami adalah dari kesaksian para rasul, kesaksian pada para nabi. Kami tidak bertemu langsung dengan Primer. Yesus. Mereka adalah sumber primer. Nah, ketika kamu menolak itu, kami udah jelaskan, ya sudah cukup. Kami suruh kamu kaca. Nabimu tidak punya saksi. Iya, Dia hanya menjelaskan dari mulutnya saja. Ketika dia bilang Iya. Allah itu ada, itu dari mulutnya. Allah nggak ada yang melihat. Ketika dia bilang Jibril itu ada memberi iya. kepada dia. Sekarang Tunggu. sekalipun Islam salah itu kan bukan berarti serta merta Kristen benar kan? Apa ininya gitu loh? Apa Gini. korelasinya? Cuman mau menutup ketika kami sudah membeberkan data kami, kesaksian dari yang kami percaya, yang sudah kuat, kami memberikan kamu sebagai penutup karena ini kan berkepanjangan bahwa kitab kamu itu semuanya sumbernya cuma dari satu orang. Ada Allah atau tidak Allah itu cuma dari Muhammad. Ada Jibril, tidak ada Jibril cuma dari Muhammad. Semuanya firman-nya Iya, anggap saja. dari Muhammad. Jadi gini, Anggap saja misalkan ini penutup Yubi. Ini penutupnya begini. Jadi ketika kamu itu punya kamu itu sama sekali nggak berkualitas, kami sodorkan, kami tunjukkan yang berkualitas secara logika, secara nalar, ya, secara filsafat juga. Kamu masih mau nuntut-nuntut, berkepanjangan, terus nuntut-nuntut. Menurut saya itu udah cukup. Cukup kamu ngaca karena memang banyak pertanyaan di situ, tidak bisa dipungkiri, banyak pertanyaan, banyak keganjilan gitu loh. Yubi, Apa pertanyaannya? Coba dulu. Apa pertanyaannya? Coba dulu. Saya mau jawab nih. tadi mengatakan Al-Quran itu banyak sekali bolong-bolong. Dan itu terbukti. Uji. 17. Sekarang. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Allahku dan Allahmu itu. Ya, Nah, itu kalau gimana? kita bicara kristologi, maka kita harus memperhatikan kedwinaturan Kristus, Bu.
bahwa dia adalah sepenuh Allah dan dia adalah sepenuh manusia. Maka di dalam kemanusiaannya Masalahnya dia konsep Kalau itu ente, dari Allah. mana? Sebentar oh, bro, sebentar Bro. konsep Ini dunia ada yang nanya. Sebentar oh bro. ente, Jadi Kan itu jelas berarti ente, Allah itu tidak mungkin langsung turun ke dunia ini. Kalau dia Allah itu langsung turun ke dunia ini, ya kalau matilah semua turun orang. bakalan bisa bakalan hancur Makanya matanya dia kalau turun karena dosa-dosa manusia ini. Aku rasa gini lah. Dijadikannya lah dia sebagai anak. ya Aku rasa yang Supaya gini. dia kutanya mengerti konsep ini. Dia jadikannya lah bukan dia sebagai anak, sebagai manusia, sama derajatnya dengan manusia. Lalu apa pengajaran Yesus itu yang salah? Coba. Hah? Di bukan yang Alkitab kutanya Yohanes bilang, aku adalah konsep guru duinatur itu Tuhan. dari mana? Bukan itu yang kutanya konsep Yesus duinatur itu dari Berdirinya mana? dari Yesus sendiri, kutunjukin ayatnya. konsep itu adalah para lembaga Alkitab. Para Oh, lembaga Alkitab. lembaga Tidak Alkitab. mungkin Ya kita, susah tidak kalau mungkin, gitu. loh, tidak mungkin. Gini, Ah, gini, itu makanya ada lembaga Alkitab. gini, Kami ini tidak tahu apa-apa. Lembaga Alkitab lah bro, semua yang bro, yang- yang mengatakan Yesus memiliki duinatur itu Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai Ya. hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Itu duinatur. Lalu Firman Filipi, jadi Filipi itu manusia. tulisan siapa? Tulisan Paulus apa ucapan Yesus? Filipi Paulus itu adalah tulisan Paulus murid apa ucapan Yesus? Paulus adalah murid Yesus. Yesus, jadi dikonfirmasi. Nah, Dari gimana perkataan sih? Yesus sendiri, Oke. Itu adalah pernyataan atau kesaksian dari murid-murid Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini dijanjikan oleh Yesus itu Kenapa nggak sendiri. Yesus sendiri yang bilang? Ada? Kenapa nggak Yesus sendiri yang bilang? Yesus mengatakan itu. Yesus Ada? mengajarkan itu, Kamu memandatkan itu kepada murid-muridnya. Enggak mengatakan duinatur. Kenapa Ini. Yesus sendiri nggak mengatakan dirinya duinatur? kamu mau? Yesus juga Ada. mengatakan itu. Ada. Gini, Nih, ku kasih nih. Ada. Nih, ku buka ya. Yesus. Oke, coba yang mana itu? Nih. Nih ya, dikatakan seperti ini. Pada suatu hari Yesus bertanya sama orang Farisi tentang Mesias. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya. Anak Daud. Katanya kepada mereka, kata Yesus. Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku Ada tidak kata taruh di duinatur di bawah situ? kakimu. Enggak, Sebentar, tunjukkan bro. kata duinatur di situ, ada tidak? Sebentar. Nggak perlu Yubi. Sebentar. Nggak Ya, perlu. saya juga tidak perlu. Jadi gini, Ya, inilah itu- yang itu- kami maknai. Kenapa? Ketika dikatakan dia Oh, anak Daud, dimaknai. ini berbicara mengenai kemanusiaan sang Mesias. Anak siapakah dia? Iya, Dia berarti anak itu Daud. Anda yang Ini memaknai adalah sendiri, sebentar, bro. Sebentar, bro. Justru Tidak, karena tidak. keimanan kami Ada ini di Kisah Para Rasul. Sebentar ya, sebentar. Saya minta tolong teman-teman Ada kita ini di. satu-satu. Oh ya, oke. Maaf, aku minta tolong ya teman-teman, tolong. Oke. Karena kita harus tahu bahwa kita di bawah sedang mengajar yang di bawah, jangan sampai yang di bawah bingung. Jadi, ketika Oke, berbicara lanjut. mengenai kemanusiaan Yesus, maka dia disebut anak Daud. Tetapi ketika berbicara mengenai keilahiannya Yesus, maka di sini dikatakan apa? Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhku taruh di bawahnya. Nah, ini keduanya ya. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya? Ini adalah kedinaturan sang Mesias. Mesias itu adalah anaknya sekaligus Tuhannya. Kalau kita buka dari Kutanya ada tidak perjanjian kata lama, itu duinatur adalah Tuhannya. secara letterlek di situ. Tidak ada dinatur secara Gitu letterlek, loh. tetapi ini adalah konsep dinatur. Dia sepenuh anak berarti- manusia dan dia sepenuh Tuhan dari Daud. Nah, saya buka lagi nih di dalam Ibrani 1 Itu kan ayat karena Anda 8. yang mengartikan begitu. Bukan mengartikan ya, memang Yesus menyebut keduanya itu dia sepenuh ini ya. Oke, satu lagi nih. Tetapi tentang anak, ia berkata, ini sang Bapa ya berkata, tahtamu ya Allah. Ini adalah keilahian sang Mesias atau sang Firman. Disebut apa? Tahtamu apa? Ya Allah. Kemudian ayat Ada 9. tidak kata keilahian di situ? Bukan keilahian lagi ya, memang dia adalah Allah. Kemudian ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan berkasihkan. Sebab itu Allah
Allahmu. Nah, ini Allahmu ini bicara mengenai kemanusiaan Sang Mesias. Jadi ayat 8 ini bicara mengenai keilahian Sang Mesias yang dia adalah sepenuh Allah. Dan ayat 9 ini bicara mengenai kemanusiaan Sang Mesias, di mana dalam kemanusiaannya dia pasti punya Allah. Kemudian, jadi banyak bro, jangan dikira tidak ada. Ini tadi yang disampaikan oleh Alena tadi ya. Kata duinaturnya pun tidak ada dari tadi. Secara Kata konsep keilahian duinatur tidak itu ada. Loh, sekarang arti duinatur apa? Dia sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Ada Quran. Jangan kayak mana lah. Kamu tuh Ya. kayak orang ini Loh. yang Ini ya bro, ya. Ini. ada di Quran. Enggak. Dalam Ini rupa ada Allah. di Kisah Para Rasul ini. Tolong didengar sebentar. Oke. Ini Kisah Para Rasul ayat 16 pasal 16 31 ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kau akan selamat dan seisi rumahmu. Apa kurang jelas? Kisah Para Rasul Ini itu si enteng tulisan ini. Lukas atau Hah? ucapan Yesus? Itu tulisan Lukas atau ucapan Yesus? Semua isi Alkitab itu Loh. adalah firman dari Tuhan sendiri. Loh, Oh, berarti Lukas itu Tuhan begitu. Theopneustos. Artinya mereka itu dia saksi loh, saksi dinafaskan Tuhan oleh- Yesus. Dinafaskan oleh Tuhan. Di Gini mana lah. dikatakan begitu? Oke, saya tunjukkan nih Theopneustos ya. Nih, Ayah. apa itu? Ayah. Ya, gimana? Tahu ini enggak? Yohanes 8 ayat 42. Yang Yesus Oke. berkata seperti ini, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Itulah Sudah. hakikat Tadi dia. Dia udah tak keluarin Iya, ayat benar. itu. Oh iya. Banyak Sudah. sebenarnya banyak yang Betul, menunjukkan banyak. kedwinaturannya. Banyak Betul. sekali. Yesus Iya, mengatakan yang dirinya manusia anak kata manusia, duinaturnya. dia juga mengatakan dirinya Iya, anak Allah, betul. itu kedwinaturannya. Itu kedwinaturannya itu. Ini sekarang dia butuh dua kata, duinatur. Benar-benar kata-kata DWINATUR. Iya, Dia tapi minta belum. itu. Iya. Itu menurut saya itu cuman gaya orang yang udah kehabisan akal. Iya. Karena kalau dia ngaca, kalau dia melihat dirinya sendiri, nggak mau menginjak-injak dirinya sendiri, karena di Quran tidak ada tauhid. Tapi Berarti nggak ada. Berarti Bu Esther kan sudah mengakui memang nggak ada. Intinya Ini loh, gitu bro. aja. Ini bro, sebentar, semuanya tolong sebentar bro, teman, sebentar ya. Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Jadi Daud mengakui keilahiannya, sekaligus dia adalah anaknya. Ya kapan Tuhan jadi ilahi? Sejak kapan makna Tuhan jadi ilahi, bro? Loh. Kata Tuhan ini berasal dari apa coba? Kita buka nih pelan-pelan ya supaya nggak salah nih bro. Ini ya, kita buka di OGNT. Kalau nggak salah ada ilahi di Alkitab, ada. Nih. Tapi ini ya. aku lupa tuh. Ada ilahi dalam Alkitab. Ini dia katakan apa? David menyebut dia apa? Kurion. Dari kata apa? Kurios. Tuh. Kurios, kita buka ya. Kurios ini di dalam perjanjian lama disebut apa nih? Adon, Adonai, Yehovah. Tuh. Baca Yehovah kan? Tuh. Yehovah itu diterjemah, bahkan apa? Kurios itu diterjemahkan sebagai Elohim. Kurios itu disebutkan sebagai Eloah. Nih, Kurios itu disebut apa? Yehovah. Selesai. Tapi ya bla 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 bla. Tapi bla 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 bla. Kita udah sering bro, rally kayak gini Oh, tuh udah berarti sering. kalau bro. gini bro, gini, bentar. Berarti kalau aku di jalan ketemu orang, ku panggil hai Tuhan, berarti sama aja ku panggil hai Tuhan gitu ya? Loh, kita kan merujuk kepada bahasa aslinya tuh. Loh, Enggak tuh, Kurion. bentar lagi nih pasti, bentar lagi. Loh, kita kan menggunakan teks namanya Peshat. Peshat itu kan menggunakan teks bahasa asli. Terus kamu udah aku kasih tahu artinya Kurion tuh apa? Nih. Bukan sekedar Tuhan, tapi ini Yehovah sendiri loh. Apa itu? Kenapa ngeblur sih? Yehovah. Tuh. Terus apa lagi nih? Mundurin Nih. dikit ayah, itu soalnya blur banget.
Mundurin Oke. dikit coba. Eloah, Elohim, ngeri loh. Eloah dan Elohim sendiri. Adonai, Yehova. Kurang apa? Biasa kita rali-rali run-run kayak gini, bro. Mana mungkin ya Enggak, ya orang kurios biasa itu Adonai. kalau ditranslate ke Indonesia, menurut KBBI Ya. jadi apa itu? Nih, bro. Ini kurios. Kurios itu kan Greek tuh. Nah, kalau yang Greek itu bahasa Yunani. Itu ada G kan? G itu maksudnya Greek. Nah, bro perhatikan tuh. H itu apa tuh? H itu artinya Hebrew. Oke ya. Nah, kurios itu translasi dari terjemahan apa? Ibrani. Yang artinya apa? Nih. Bukan sekedar Tuhan, tapi apa? Yehova. Eloah. Kalau di Elohim. Indonesia jadi apa? Itu yang kutanya, bro. Jadi Itu bisa dikatakan sebagai Tuhan, makanya benar. Gusti. Kalau di Oh, Indonesia kan berarti itu Gusti lah berarti sekarang. teos dan kurios itu sama Tuhan ya, nggak ada bedanya gitu. Tuhan itu bisa disebut kurios, itu bisa untuk Allah, bisa untuk manusia juga. Nah, dalam keilahian Sang Firman, dalam Alo keilahian Sang ente, Firman, kalau maka Tuhan dia Yesus akan disebut itu Firman Allah sendiri. Nih, saya kasih bukti lagi nih. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Sorry. Nih. Nih ya. 1 Titus 3 ayat 16 ya. Dan sesungguhnya, oh dia lagi nggak di situ. Iya, aku tahu, aku buang waktu, bro. Aku tahu, aku buang waktu. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, perhatikan kata dia itu ya. Dalam bahasa asli apa? Nih, aku buka ini dalam bahasa asli nih. And without controversy, great is the mystery of godliness apa? God was manifest in the flesh. Sang Theos, God manifest in the flesh. Kenapa? Firman itu adalah Allah, ya. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dengan Textus Receptus. Dengan naskah-naskah Alexandria. Saya bukakan naskah Alexandria. Nih. Di ayat 1 Titus tadi apa itu? Nih. Ini menurut naskah Alexandria. Aduh, kenapa nggak blur sih? Nah, dia menggunakan apa? Nomina sacra theos. Itu menggunakan nomina sacra di situ, bro. Jadi Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini menurut apa? Codex Alexandrianus. Apa itu hos? Apa itu theos? Itu adalah nomina sacra. Nih, aku tunjukin nomina sacra itu di mana. Nih, nomina sacra. Project. Ya. Project izin ya. Saya udah kayaknya mata udah ini 5 waktu. Oh, siap, Miss. Thank you ya, Miss. Thank you so much. Berkati ya. Ayah Ya. di perjanjian lama tahu nggak yang bahasa ininya Eser Ehye? Tahu Oh, nggak? yang itu ya. Aku Nah, adalah tim. itu Bro, sama dengan aku pun bentar Mbak, aku pun izin turun dulu ya. Ini lobet soalnya ini sambil dicas. Oh Oke, iya, ya. oke. itu